diada-adain sama orang yang ngerayain itu ya Betul Pak ya, ya. kandang domba itu diada-adain, terus Hmm. 25 Desember itu diada-adain, yang lahir itu seorang Tuhan itu juga diada-adain, Hmm. 100% manusia, 100% Tuhan itu juga diada-adain. Gitu. Oh. Padahal ayat Alkitabnya Ah. very clear semua loh. Hmm. Iya, soalnya Terus ada yang sama pernik keluar-keluar ya, kan gitu. pernik Natal itu juga, pernik Natal itu juga semua itu nggak ada Di mute, dasarnya di itu. mute. SD nggak lulus di mute dong. SD nggak lulus di mute dong. Berisik. Oke. Silakan Pak HTD. Bang Ya, Acito, jadi Pak. pernik-pernik Oh, Natal bunyi itu dulu, Bang juga Acito. nggak ada dasar ya. Apa itu? Apa ya? Topi Natal lah, apa pohon terang lah, apalagi lah ya. Itu nggak ada dasarnya semua itu. Lagian pas lahir juga tidak musim salju. Kenapa tidak musim salju? Karena alam bereaksi atas kelahiran Yesus. Mestinya Desember itu salju, mestinya. Tapi ini mungkin 1,5 bulan sebelumnya terjadi anomali cuaca sehingga ada bintang. Loh kalau salju nggak ada bintang, ya. Ini cuacanya terang. Untuk saya duga ya, saya duga 1 bulan terakhir mendekati kelahiran, mungkin di November akhir itu sudah mulai tiba-tiba kok nggak salju gitu loh. Itu namanya reaksi alam atas atas kedatangan Yesus. Demikian pula ketika Yesus mati, alam juga bereaksi, ada gempa toh. Nah, gitu. Oh Begitu. ya, ini ada yang typing aku jadi inget nih Pak HTD. Waktu aku kecil kan juga mesti diceritain ada Santa Claus kayak gitu-gitu. Itu gimana Pak? Tanggapan Iya, itu nggak Pak ada HTD? dasarnya itu. Itu Sama sekali nggak dia, ada itu dasar. dosa loh, seperti itu dosa loh ya. Seperti itu dosa Hmm. membuat membuat cerita ke anak-anak yang di Alkitab disebut dongeng nenek-nenek itu. Ada itu ayatnya itu. Dongeng Ada dongeng ya. sahabat. Ya, Iya, jadi begitu itu nggak boleh. kesimpulannya Pak HTD ini secara alkitabiah ya, secara alkitabiah Iya, bahwa iya, bahwa Yesus itu lahir di kandang babi. Ini secara alkitabiah iya. ya, menurut Pak HTD. Betul secara Yes, Alkitabiah. ya, Yesus lahir di kandang babi dan bukan lahir di tanggal 25 Desember. Pasti Begitu. bukan. Nah, jadi apa namanya, dan Pak HTD juga tidak merayakan Natal gitu ya. Ya saya ikut liburannya saja. Ya kalau dibilang tidak merayakan ya enggak juga lah. Ya ikut aja lah gitu. Karena memang yang diperintahkan itu perjamuan Tuhan. Nah, kalau itu ya saya lakukan. Perjamuan Tapi Tuhan itu tidak ikut mempercayai itu adalah tanggal 25 Desember ya Pak HTD ya. enggak, sama sekali enggak. Saya sudah lama enggak itu. Tapi Pak Waktu saya Teddy, masih di misa Tunggal. Natal itu nggak ada Pak ya, Pak Teddy ya. Apa itu? Ibadah Natal. Kayak apa yang di misa Natal dan sebagainya gitu Enggak nggak ada ada Pak itu. ya. Salah semua kisahnya, Pak. Orang Majus misalnya. Siapa net iya. Orang Iya. Majus misalnya. Orang Majus itu kan semua orang mengatakan dari Arab. Didandanin pakai bahasa Arab, pakai pakaian Arab, lalu bawa onta gitu kan? Gitu kan orang Majus. Salah itu. Orang Majus dari timur, T-nya huruf besar. T huruf besar itu Israel Timur itu perbatasan Yordania. Dia kan mau menyembah Raja Israel. Dia orang Israel, bukan orang Arab jauh-jauh sana, bukan. Dari timur itu T-nya huruf besar kalau diperhatiin di Alkitab Bahasa Indonesia. Orang Majus dari timur, T-nya huruf besar, artinya nama tempat. Ya, timur itu di banyak hal menunjuk kepada Yordania, perbatasan Yordania. Gitu. Sekarang sih sudah enggak, saya sudah enggak lihat terutama dari gereja bingung ya. Gereja bingung kan dulu pakai onta. Gereja bingung. Gereja bingung Indonesia. Oke. Ya, pakai onta. Dulu kan pakai onta, terus ada dipakein orang Arab. Sekarang udah enggak. Kandang domba juga sudah enggak. Sejak saya buat tayangan itu udah berapa tahun lalu ya. Ya. Memang nggak bisa dibantah kok, dia cross check pakai KJV, pakai itu betul. Memang ada palungan itu ada empat macam. Kalau bahasa Inggrisnya lebih pasti ya, disebutnya menyer. Kalau domba apa kalau domba? Kalau domba itu terus sama gater. Domba Terus sama sama lembu, gater. tapi lokasinya di sumur sana ya Pak, di Padang ya. Tapi tadi Di Pak HTD Padang. bilang katanya kalau domba itu cuman diikat pakai apa namanya? Itu kan iya nggak ada di kandangnya nggak ada.
Di luar ya Di gitu. kandangnya tidak ada palungan. Kalau domba itu di kandang nggak ada palungan, cuman sekedar ditaruhin daun-daun gitu. Dia di luar Ya, tadinya ya. ya. Waktu minum, palungan itu kan sebenarnya untuk minum dan sedikit makan lah, dicampur. Itu ada di sumur sana, di padang sana. Itu untuk lembu dan untuk kambing domba. Gitu. Tapi kalau yang ada di dalam kandang itu untuk ok dan untuk babi ya. Iya. Pak Tede kembali ke tadi yang membahas mengenai mengenai majusi ini loh. Apa namanya? Ya, tiga orang majusi ini ya. Itu ya. itu itu apakah benar itu dari Asia, Afrika dan Eropa gitu? Itu benar gak sih? Tidak. Ayat Alkitab menulis dari timur, T-nya huruf besar. Artinya Jadi, nama tempat. Ya, nama tempat dari timur. Kalau Alkitab Arab ditulis Arab karena ada banyak kata tulisan Arab dari Arab itu ada. Arabia. Misalnya Yesaya 26 ayat Yesaya 21 ayat 16 itu ada Arab di situ. Iya, iya. Ya. Tetapi kalau Jadi bukan Arab dia sejarah tulis yang tertulis timur pakai T huruf besar, cek aja. Matius 2 ayat 2 coba. Dari timur atau ayat 1. Orang Majus dari timur, T-nya huruf besar. Itu dari Yordania, perbatasan Yordania, Pak. Jadi bukan dari Dan Persia ya? Dia datang untuk menyembah Yesus sebagai apa? Sebagai raja, bukan sebagai yang lain. Mana aku mau datang menyembah sebagai raja Israel tuh. Nah, gitu. Iya, maksudnya dia apa dari Persia kan bukan? Bukan dari timur. Itu lihat aja. Timur T. T-nya huruf besar. Iya, iya. Itu Kan dari mereka kan Yordania, Pak. Dan dia mereka kan bawa emas, kemenyan, dan mur. Dan orangnya tidak 3 ya, Pak. Orangnya bukan 3. Mentang-mentang yang dipersembahkan emas, kemenyan, dan mur di dalam drama Natal. Orangnya 3. Salah itu, Pak. Ada 4 ya? Enggak. Ya. Diperkirakan 4. Untanya 2 diperkirakan. Jadi mereka berdua, satu unta ditunggangin 2 karena cuma dari Yordania. Dan dia orang Israel loh, Pak, karena dia akan menyembah Raja Israel. Kalau begitu enggak. Jadi bukan, saya kan dulu diajarin saya ada sekolah minggu ya. Jadi ada kan yang namanya apa Baltasar, Melkor, Kaspar, apa kan gitu-gitu. Nah itu dia 3 raja-raja itu. Oh, kalau kan itu bukan. Kalau yang Balsasar itu kan Daniel Abednego, itu beda kasus. Beda. Iya, maksudnya itu kan saya kan diajarkan seperti itu gitu kan, apa namanya? Ya, kalau itu bukan orang Majus, Pak. Itu bukan orang Majus. Beda. Bukan orang Majus itu. Bukan. Itu mah Daniel yang di sana diganti nama sama Nebukadnezar, diganti namanya jadi itu. Memang orang Majus ini kan sebagai orang Majusi. Ya, Majusi itu untuk sekarang dari tanah Arab ya. Tetapi ini timur, Yordania itu kan sudah Arab sebenarnya, Pak. Sebenarnya. Ya. Maaf Pak Tede, bukannya orang Majus atau Mage itu Zoroaster ya, orang Zoroaster ya, sekitar Persia situ ya, setauku sih. Iya Persia. Saya juga tadinya berpikir begitu, Pak, tadinya. Tetapi sejak saya membaca bahwa dia berasal dari timur dan T-nya huruf besar artinya nama tempat. Kalau Persia, Alkitab nyebut Persia. Kalau Arab disebut Arab. Kalau apalagi Persia, Arab, Libanon disebut Libanon. Ini timur doang kok. T huruf besar artinya nama tempat. Dan tradisi Yahudi mengatakan dari timur itu dari Yordania. Gitu. Ya, saya sapa dulu yang baru bergabung. Selamat malam Pak Us. Pak Us. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Dari religion mana Pak Us? Islam apa Kristen? Saya dari Kristen. Mungkin ada yang mau ditanyakan sama Pak Pendeta HTD, silakan Pak Us ya nanti ya. Oke.
Nanti saya dengar-dengar dulu. Siap, Enggak, Pak. ini kan Pak Usbo, ini Pak HTD Ya. mengatakan bahwa Yesus itu tidak lahir di kandang di palungan domba, tapi di kandang babi, di palungan babi dan kandang babi. Juga tanggal 25 Desember itu adalah bukan Natal, ya kan? Dan Ya. terus yang 3 raja-raja itu bukan dari Persia, tapi bukan 3 wise men, tapi 4 wise men gitu loh. 4 orang bijak gitu loh jadinya. Nah, kira-kira menurut Bapak Us ini gimana nih? Ini boleh ditanyakan kepada HTD, apakah Bapak setuju atau ada argumen tentang masalah pernyataan Pak HTD? Saya tidak mempersalahkan siapapun dari persoalan ini. Yang pertama, mungkin sumber kita dalam belajar agama itu beda. Mungkin kita harus akui itu. Bahwa yang Bapak Pendeta belajar, yang Bapak Pendeta wartakan, dan yang saya belajar, dan teman-teman semua belajar itu berbeda dasarnya. Tapi saya mau mengatakan apa yang saya pelajari. Bahwa yang pertama, dasar agama kita itu adalah agama warisan. Itu yang pertama, agama warisan. Saya tidak menjadi muslim karena memang saya tidak dilahirkan dari keluarga muslim, Pak, Bu. Begitupun selanjutnya, Bapak, teman-teman semua, ibu-ibu semua, sama saja. Kemungkinan 90% itu begitu. Ada 10% yang lain, katakanlah dia pindah agama karena keyakinannya atau dia meragukan keyakinannya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Yesus itu lahir di kandang domba, di kandang kambing, di kandang sapi, atau di kandang babi? Itu persepsi setiap orang punya dasar pikirnya masing-masing. Dan yang saya pelajari bahwa Yesus itu lahir di kandang domba atau kandang kambing. Intinya dia tidak lahir di atas sofa atau spring bed yang sedemikian bagusnya. Itu yang saya pelajari. Iya, tapi Bapak bisa membuktikan nggak bahwa Yesus itu lahir di kandang domba? Iya, sampai ini juga bentar. Aku heran juga ya, tadi kenapa kok bilangnya beda ya dengan Pak HTD. Sebelum Pak HTD yang jawab ya, sebenarnya jawaban Pak HTD pasti nanti very clear juga. Cuma aku bingung kenapa dibilang belajar dari sumber yang berbeda. Kayaknya kalau orang Kristen kan sumbernya sama-sama Bible gitu ya. Ya nanti tinggal Pak HTD aja Salah, lah yang Net. langsung. Oh Salah, Nat. Oh, oke. Salah. Silakan Memang beda langsung sumbernya. Pak HTD. Berarti memang beda ya Pak HTD Memang ya beda sumbernya. sumbernya. Ya. Oke, gimana? Kita dari comot satu aja. Perjanjian lama. Ya. Orang-orang di luar sana belajar dari Beresit bara Elohim. Kami menolak itu Beresit bara Elohim, Beresit bara Elah. Yang kami pelajari, yang kami baca adalah Alkitab yang sama dibaca oleh Petrus, Matius, Markus, Lukas, oleh para rasul. Beresit bara Elah, kami tidak mengenal Adone, nggak ada Adone, Elohim nggak ada. Ya, jadi makanya ketika Yesus lahir, Petrus itu mau percaya Yesus, kan yang dia baca tanah yang asli, tanah. Ya, kami pakai itu. Kami dari dulu nggak pernah mau mengakui Beresit bara Elohim. Beresit bara Elah, et hasemayim, et haeret, itu yang kami akuin. Sema Yisrael, Yahweh Elahinu, Yahweh Ekat, itu yang kami imani. Mereka berkata, Sema Yisrael Adone Elohiminu, Adone Ekat. Allah huruf besar semua diganti Hasim, tunggal diganti Jamak, Elah diganti Elohim, Yahweh diganti Adone, Tuhan tunggal diganti jamak, Allah tunggal diganti jamak. Seperti itu. Jadi sumbernya memang beda. Itu baru perjanjian lama. Belum yang namanya Septuaginta. Ya, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Mestinya pada mulanya adalah leksi atau leksios. Diganti pakai logos. Logos itu pikiran, logos itu sabda. Kagak ketemu. Harusnya gimana kalau leksios? Ya nggak ketemu, karena pada mulanya logos itu sabda. Sabda bersama-sama dengan Allah, sabda adalah Allah, nggak ketemu. Beda dengan leksi. Leksi itu
sama dengan arkontras. Pada mulanya Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan Allah, dan Tuhan adalah Allah. Ketemu 1 menit langsung paham. Tapi kalau pakai logos sampai kapanpun nggak paham. Makanya saya menyarankan itu bahasa Yunaninya lexios, bukan logos. Lalu lexios ini lebih dekat kepada Selamat malam. arkontras, kepada Tuhan. Iya. Selamat malam. Ya, Selamat malam. Malam-malam. seperti itu. Bentar ya Pak. Oke. Very clear. Malam. Ini Ya, ini boleh. pendeta Gimana ya? dari mana? Pendeta dari mana nih? Tadi ditanya pendeta dari mana? Besarin HTD, layarnya Pak HTD Nah, ini aja pendeta Bang, dari Bang Umar. Indonesia, Pak, ini, Pak. Layarnya Ya, Pak HTD coba aja digedein. kalau mau tanya Pak. Nah, Ini kan enak. aku tahu orang ini. Ini kan Yehova. Orang Yehova ini, bukan Kristen. Jadi harus bedakan. Bukan saksi Yehova Pak Bukan ATD itu. itu. Ngawur ini. Itu Master Mereka Yehova. Biologi itu. Mereka Ya, tidak percaya sudahlah, Yesus. sudahlah, biar. Mereka bukan Kristen. Jadi Iya, harus iya. bedakan loh. Yang Kristen mana? Yang bukan Kristen mana? Bapak, Dia Bapak, bukan saksi Pak Setok, Yehova. Anda kalau nggak Pak tahu jangan Setok, sok tahu. Pak Setok Karena tanya orang ini dulu. kan nggak percaya Yesus. Enggak, Bapak Dia tidak tanya percaya dulu. Yesus loh. Berarti dia Tanya bukan dulu. pendeta. Tanya. Jangan langsung fitnah gitu. Bukan, saya sudah Pak. tahu orang ini. Saya Tanya kenal dulu. dia. Loh, Kenal di mana Bapak? Ya udah dijelaskan Bukan, saya aja tahu. sama Pak ATD. Orang saya kenal Langsung dia. Dijelaskan Pak Enggak, ATD ini itu mau dijelaskan bagaimana Pak Titi. penjelasannya Pak. Pak Setok diam Pak dulu. Pendeta. Biar iya, Pak Pak Pendeta Setok yang dulu. konfirmasi. Nah ya gitu loh, tunggu. Ya, silakan Pak Pendeta. Ya, saya pernah jadi Tritunggal, pernah di gereja kurang iman, Aduh, pernah di gereja putar-putar balik nih Katolik, orang. pernah di Diam gereja dulu, Seto. bingung, pernah di Saksi Yehova, Ini pernah kan di orang kan nggak jelas kan? Mormon. Ya. Jadi sekarang saya jadi orang Kristen penyembah Yesus Kristus. Ya. Orang yang menyembah Yesus Kristus Loh. itu namanya apa Pak? Tapi kenapa kesampian bilang Yesus lahir di kandang babi loh? Anda jangan putar balik fakta gitu. Nah, Anda bisa Ya buktikan. udah, Anda kalau dapat Anda data dari bisa mana? bantah, tadi udah dijelasin kok. Tadi sudah dijelasin, yang denger aja Anda paham kok, yang di sini paham kok. Berarti kan Anda, Ya. Anda bukan Tadi Kristen. Kalau Anda sama bilang kalian, Yesus kalian bukan paham. lahir, Anda Ya, sekarang berbicara harus pakai kayak argumennya Pak Setok gimana? Misalkan di kandang domba, apakah ada bukti bahwa Yesus lahir di kandang domba? Ya, Nggak ada. pakai data Kalau- lah. kalau- Soalnya Iya, tadi pakai Pak HTD data, pakai pakai data. data. Pak HTD pakai data tadi. kalau ditulis di Alkitab, lah jelas. Mau apa lagi? Di mana di Alkitab? Anda di mana, tidak Pak, percaya di kandang Alkitab. domba? Iya, di mana di kandang dombanya Pak di Alkitab? Di sebuah kandang. Hah? Si word kandang tuh di mana Pak? Ada nggak di ayatnya Pak? Di situ kan kandang domba, Pak, tidak Bapak, ada. ya, Pak, supaya Kata kita domba nggak aja nggak buang-buang ada di situ. waktu. Anda bilang kandang domba dari Ya, mana ayatnya? supaya nggak buang-buang waktu, tolong Bapak baca. Gini, Pak Setok cari Baju itu disebut palungannya menyer, ya. bukan kraib, bukan true, bukan butter. Ya, Kan clear di ya. situ kan, di Pakai situ kan bahasa Inggris, ada. Pak, supaya Di bisa situ kan membedakan ada. Perhatian dong. jenis palungan ya. Kalau Ya. babi kan tidak bisa tidak pakai jerami. Otak kalian taruh di mana? Gue pikir. Babi kan hidup kan di air, di tanah-tanah kotor. Kan di Alkitab tertulis kan jerami. Tahu jerami kan? Babi hidup di air. Babi hidup di jerami. Apakah babi Babi hidup hidup di di air. Kalau Anda mengklaim lahir dari kandang di kandang Pakai domba, kain Anda lampin, tunjukkan nggak ada dalilnya. Di mana tertulis seperti Ya. itu? Kan sudah di Alkitab kan menulis di kanan Di mana, domba, Pak? di palungan. Di mana? Di mana? Ayatnya di mana Pak? Nggak ada ya, nggak ada jerami, ayatnya, Pak? nggak ada Coba. itu ya. Ayatnya di mana Astaga, kalian ayatnya? Jangan asumsi. Ya jangan asumsi lah. Pak HTD ini bukan Itu kaleng-kaleng loh, pakai data. Baca di ada ya. kitab, baca di kelahiran Yesus Kristus, di Matius, di Lukas, semuanya Di mana? mencatat. Di mana? Di Iya, mana? ayatnya di mana, Pak? Di mana sebutkan lah. Kita tidak bisa Sebutkan memaksa. ayatnya, sebutkan ayatnya. Kita tidak Soalnya bisa Pak Teddy memaksa- tadi udah memaksakan sangat clear pikiran ya, kalian. sangat detail dia. Kalian nggak Kalau usah Anda Kita tidak ditanya boleh dulu, memaksa Pak, ya. pikiran dengan kalian. kandang domba, Anda Seakan-akan sebutkan Yesus ayatnya di lahir mana? karena Kita babi. cek bareng-bareng. Anda bisa Sudahlah, bayangkan, nggak usah babi dilayan. kok hidup Ini di tengah-tengah buang-buang kota? waktu doang itu. Maksudnya pikir orang ini, kan saya tahu orang ini, nggak jelas orang ini. Yang berikut saya mau menjawab pertanyaan yang kedua. Apakah Yesus itu lahir pada tanggal 25 Desember atau enggak?
Kan gitu pertanyaannya ke saya yang kedua. Saya pikir di dalam kitab suci itu, saya tidak tahu di kitab suci yang bapak-bapak pegang, yang bapak-bapak rujukan bapak-bapak, ibu, tapi yang saya tahu tidak ada di dalam kitab suci menunjukkan tanggal Yesus. Tidak ada. Iya. Clear. 100% tidak ada, Pak. Clear. Tetapi itu adalah tradisi gereja. Tradisi gereja, saya mau sampai ke tradisi gereja itu sejarahnya bagaimana setelah sampai pada Petrus dan akhirnya sampai ke Martin Luther dan sampai ke kita sekarang. Itu adalah sebuah perjalanan yang panjang dan sebuah pimpinan-pimpinan gereja yang banyak sampai gereja dari luar setelah Renaissance dan humanisme di Jerman. Lalu apakah tradisi-tradisi itu muncul? Sebenarnya itu perkawinan antara budaya Timur Tengah dengan budaya orang Roma sebenarnya. 25 Desember itu hari lahirnya Dewa Matahari, orang pagan, Pak. Tetapi tidak ketika gereja itu masuk atau keluar dari Palestina, keluar dari Israel setelah pengejaran rasul-rasul atau pengikut-pengikut Kristus atau penyebar-penyebar agama Kristen setelah itu, setelah ada perang dunia kedua, dunia pertama, maaf ya, perang salib maksudnya. Setelah perang salib, lalu perkawinan budaya itu yang membentuk Natal, refleksi Natal yang disebut kelahiran Yesus itu sebenarnya, itu menurut yang saya belajar. Saya tidak memaksakan pemahaman saya kepada Bapak, Ibu, tidak. Tapi yang saya paham, ini kan kita anggap saja kita bertukar pikiran. Yang saya paham bahwa Yesus tidak lahir di tanggal 25 Desember. Itu adalah refleksi. Tapi yang jelas, Yesus itu pernah lahir. Yang jelas, Yesus pernah lahir. Dan apakah di tanggal 25 Desember atau bukan, itu bukan masalah. Tetapi apakah kita mengenang Tuhan kita yang datang itu pada tanggal 25 Desember atau 11 Januari atau apa, itu bukan masalah, tapi mengenang kelahirannya itu yang penting sebenarnya. Karena historis dari kelahiran Yesus itu ada, tapi apakah itu 25 Desember atau bukan, itu kita akan kembali ke pengakuan Maria. Persoalannya ada tidak di antara kita di sini yang mau mengakui Maria itu? Karena Maria itu ibunya, setelah penyalipan pun dia masih hidup. Terima kasih, Pak. Silakan. Nanti pertanyaan-pertanyaan berikutnya dijawab kemudian. Iya, Oke, jadi Pak, saya tambahin ya. Ya, Segini saya tambahin. silakan, Pak. Menyangkut dengan kelahiran Yesus tanggal 25 Desember itu sudah jelas. Karena apa? Dari abad kedua itu uskup yang di Israel itu sudah membuat hari kelahiran Yesus. Karena mereka hidup sejaman, jaraknya tidak jauh dari kelahiran Yesus, jadi mereka bisa hitung. Kalian bisa mengerti? Kan hidup mereka di abad kedua. Mereka jarak kelahiran Yesus dengan mereka itu tidak jauh. Jarak 60 tahun sampai 80 tahun tuh mereka bisa hitung. Karena fakta sejarah saksi mata masih ada. Nah, kalau kita mau belajar, kita bisa hitung dari pada saat Nabi Zakaria dia memberitakan dia punya istri, Bentar, Bang. dia lagi Uskup mengandung. siapa, Bang, Itu abad kedua yang menyatakan 25 Desember itu? Boleh kasih tahu namanya? gini, Sudah, saya itu tafsir semua itu. bukan tafsir loh. Tafsir semua, sudahlah. Nanti di abad ketiga sampai abad keempat baru di Roma itu mereka baru Ya, Anda tadi kan merayakan nyebut hari ada kelahiran uskup Yesus. abad kedua. Itu Anda sudah kasih tahu jelas. siapa nama uskupnya, Bang? Sudah nanti di forum berikut Tafsir. saya kasih tahu. Karena tapi itu sudah jelas, tradisi gereja sudah jelas turun temurun. Iya, makanya Anda kan nyebut nama uskupnya. Nanti sabar dulu. Boleh kasih Nanti tahu di nama abad-abad uskupnya yang siapa? berikut baru muncul hari Dewa Matahari dan segalanya, itu fitnah-fitnah mereka yang membuat seakan bahwa Yesus adalah anaknya Dewa Matahari. Tapi dari abad kedua sudah jelas uskup-uskup yang di Israel itu mereka sudah Natal itu sudah Natal dibuat itu gitu, Mas. Bukan ketika umat Kristen itu masih di Israel, masih di Palestina, bukan. Natal, refleksi Natal itu ketika agama Kristen atau pengikut Kristus itu sudah mewartakan ke Roma, ke Italia. Agama Kristen sudah dibawa keluar dari Italia karena ada pengejaran.
ada penganiayaan terhadap pengikut Kristus. Nah, Begitu. saya ngomong dikit tapi nancep ini. Saya mau ngomong dikit tapi nancep. Mari Pak. Oke, nanti Ya. lain kali saya kasih data buat kalian semua karena saya pada saat ini saya bukan di tempatnya. Saya masih bukan di Oke. rumah, baru saya kasih data nanti ya lain kali aja. Oke, Bang, lanjutkan. Mari. Oke. Ya, saya mau kasih ngomong dikit tapi nancep ya. Semua silakan. yang merayakan Natal tanggal 25 Desember, dia juga meyakini Yesus mati hari Jumat, bangkit hari Minggu. Betul. Jadi salahnya nular, Pak. Ya, dari Natal pun salah, Paskah pun salah. Semua yang merayakan Natal 25 Desember, dia juga meyakini Yesus mati hari Jumat, bangkit hari Minggu. Itu Betul. salah total. Totally wrong. Ayo. Jadi nggak usah ngotot hari Natal tanggal 25, kamu juga nular, salah di Paskah juga. Gitu loh. Oke, lanjut. Kami tidak menganggap itu salah, Pak. Apakah hari itu tidak penting, tanggal itu tidak penting, tetapi yang penting adalah niat dan batin kita untuk menghormati itu, mengenang itu yang penting. Saya setuju. Apakah tanggal 25, Itu apakah dari hari awal Minggu? juga saya sudah ngomong. Dari awal nggak penting. Saya kan sudah ngomong, saya menikmati liburannya. Oke. Ya, liburan 2 minggu loh. Nah, Pak Usbau ini gimana kalau mengenai lahirnya di kandang domba itu bagaimana, Pak? Eh, kalau Tidak lahir- ada Pak di kandang domba. Wes toh, Iya, ini nggak Paus punya Bau. data. Anda itu nggak punya data gitu loh. Udahlah ya. Itu toh sudah berlalu. Kita nggak usah masalahin lah ya itu. Tapi ketika Anda menanyakan, saya bisa jawab pakai ayat gitu. Kalau saya pakai ayat, ya. Iya, ini kan prinsipnya ini adalah sejarah, ya kan, doktrin atau sejarah atau ini Yesus ini adalah tokoh penting. Pastinya ada sejarah-sejarah yang fakta gitu loh, fakta sejarahnya seperti Nggak di bisa. Islam mengatakan Dilacak kan, pakai sejarah nggak ketemu Pak. Dilacak pakai sejarah nggak akan ketemu. ya terus Pak HTD bisa mengetahui tentang masalah Yesus Tuhan itu kan dari sejarah juga, dari apa yang Tidak, tertulis. dari Kan ayat begitu. Alkitab aja. Saya pakai ayat Alkitab aja. Iya, ayat Alkitab itu kan juga sejarah Pak, apa yang terjadi ditulis di situ kan begitu. Alah, ayat Alkitab bukan seperti itu, Pak. Ya, Apa ayat ayat Alkitab Alkitab seperti apa seperti Pak ditulis HTD? dengan 3 cara, ya, dengan 3 cara, dengan ilham, wahyu, dan dikuasai roh. Ya, Terus ayat dengan Alkitab tidak perjalanannya sedang itu juga bicara termasuk sejarah. Bagaimana Matius bisa nulis Yesus masih bayi. Matius itu umurnya sama Yesus sarter, mungkin tuaan Matius. Ayo, bagaimana Matius bisa menulis atau Lukas bisa menulis waktu Yesus umur 12 tahun? Ayo. Jadi Injil Itu Matius namanya yang ilham. menulis Matius Pak. Matius, Lukas juga menulis, ya. Enggak, Injil Matius sendiri yang menulis. Injil itu bukan kitab ya Pak. Segera direvisi. Anda menghujat loh kalau Injil itu kitab. Loh, saya bilang Injil Matius, apakah Matius sendiri yang Salah. menulis? Salah. Kitab Matius. Jangan bilang Injil Matius. Injil Oke, itu kitab Yesus. Matius. Kitab Nah, Matius itu gitu kan, apakah benar. Matius yang menulis? Ya iya dong. Iya. Coba Matius 9 ayat 9, apakah Matius mengatakan Matius diri sendiri atau saya atau Matius diri Tapi sendiri? buku saya tulisnya Injil Matius ya. Nggak boleh Pak. Itu salah Pak. Ya salah itu. Kenapa Pak? Kenapa salah Pak? Kalau Injil itu buku, silahkan siapa bisa jawab Galatia 3 ayat 8. Enggak, Siapa bisa jawab? Tunggu, jangan ke Galatia dulu Pak. Kita bicara Matius dulu. Bapak mengatakan bahwa kitab Iya. Matius, kitab Matius bahwa kitab Matius itu Matius sendiri yang menulis. Tapi di Matius 9 Iya. ayat 9, Bapak bisa menjelaskan bahwa setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Nah, apakah Matius menulis? Matius yang lain itu. Oh, jadi bukan Matius ini yang diajak sama Yesus itu. Matius yang lain, ada banyak nama Matius juga. Iya, jadi di sini bukan Matius yang menulis kitab Matius ini. Matius Pak. Loh, jadi Matius 9 ayat 9 ini bukan yang menulis kitab Matius yang Pak HTD maksud. Yang orang namanya Matius bukan itu. Udah ayo yang lain. Yang lain. Udah males saya orang-orang kayak gitu itu. Yang lain aja yang lebih berbobot lah. Ayo. Ya, Siapa? Pak. Irin. Beri. Ya.
Salam, selamat malam. Ya, selamat malam juga. Silakan Pak, mau nanya sama Pak Pendeta. Aku mau bertanya, host. Ya. Apakah baptis sama dengan wudhu? Aku sama host saja bertanya sama host. Di luar konteks pertanyaanmu, itu pertanyaannya buat Pak HTD. Aku ingin tahu juga ini. Kau harus tahu ya. Kan ingin tahu. Gini, Bere-Bering. Di sini dilihat dulu temanya apa ya. Di situ juga harus sesuaikan dengan tema. Kau ini bisa ikut dialog atau tidak. Aku kalau sama Pak HTD berdebat, aku kurang apa? Karena dia disalahkannya. Macam mana mau materinya berbeda. Nanti kalau sananya mau tanya nanti, oke? Karena Jangan, gini, kalau sama Pak HTD. enggak. Kita juga nggak nyuruh kamu debat sama Pak HTD, enggak kok. Diskusinya sama Pak HTD, iya. Bagian saya juga nggak mau debat. Ngapain debat saya? Iya, kita sama nggak nyuruh tujuan. debat kok. Kita kan diskusi, narasumbernya Ayo ada Pak HTD diskusi aja di sini. nanya ya tujuan kita supaya pemahaman kita makin clear begitu ya. Mantap. Silahkan Anda juga, saya juga nggak pengen Anda jadi Kristen kok. Silahkan aja Anda mau jadi Tritunggal, silahkan. Tapi supaya kita clear gitu loh. Kita itu clear. Oh ya. Jadi Tritunggal itu bukan Kristen, Pak? Bukan. Berarti Tritunggal itu gimana? Ngadi-ngadi apa sesuai Alkitab ya, Pak? Nasrani. Itu Alkitab itu cuma mengenal dua ya. Kalau nggak Kristen, Nasrani. Ya, hanya dua itu. Nggak ada karismatik, nggak ada Pentakos, nggak ada Advent, nggak ada. Hanya dua. Kalau nggak Kristen, ya Nasrani. Tapi Pak HTD, kata teman-teman Tritunggal yang diajarkan para rasul itu adalah tentang Tritunggal, Pak HTD. Tapi sebentar. Tapi di kamus besar saya cari bahwa bahasa Indonesia sendiri mengartikan bahwa Nasrani itu adalah Kristen. No, Alkitab nggak ngomong gitu kok. Hanya ada satu ayat Nasrani di Alkitab. Hanya ada satu ayat. Ya, Kisah 24 ayat 5. Begini bunyinya. Ya, perhatikan ya. Nasrani itu sekte, artinya sesat. Ajarannya sampar, mematikan. Dia bertentangan orang beradab, artinya biadab. Dia masih meyakini Yesus jadi manusia, orang Nazaret tidak berubah. Siapa yang meyakini Yesus masih gondrong di surga, dialah Tritunggal. Ya, dia ajarannya melawan orang beradab. Loh, ini Pak ada HTD, satu ayat bukannya yang diajarkan para rasul itu ayat. Tritunggal ya Pak HTD ya? Semua rasul itu Kristen, Pak. Roma 16 ayat 7. Semua rasul Kristen. Tidak ada rasul Katolik. Tidak ada Petrus jadi santo. Itu ngarang bebas. Waduh. Itu Petrus Gattuso, mungkin Petrus Mancini. Jadi Santo Paulus nggak ada ya, Pak ya? Nggak ada. Semua itu Kristen kok. Bahkan Paulus menulis Petrus menulis 1 Petrus 4 ayat 16. Sebagai orang Kristen, itu jelas ditulis. Sebagai orang Kristen harus memuliakan Allah dalam nama Kristus. Jadi orang Kristen itu Gusti Allahnya harus namanya Yesus Kristus. Kalau Allahmu namanya Bapa, kamu bukan orang Kristen. Clear? Kalau Tuhannya Tritunggal berarti bukan Kristen ya Pak HTD ya? Bukan itu. Di Alkitab disebut Nasrani, sekte. Sekte itu pasti sesat, ajarannya sampar, mematikan, kemudian bertentangan dengan orang beradab, berarti biadab. Itu ayat Alkitab, Kisah 24 ayat 5. Bahasa Inggrisnya Nazaren, bahasa Indonesianya Nasrani. Kalau Kristen itu Christian, bahasa Inggrisnya. Halo Pak Pendeta, selamat malam. Ya, malam. Saya mau bertanya nih Pak. Dalam kadang-kadang kita bergereja, beragama itu kan tidak terlepas dari sejarah. Misalkan yang ini gereja ini munculnya dari mana, sampai ke sini, sampai kemana, dan akhirnya bagaimana, dan sekarang yang kita jalani bagaimana. Pertanyaan saya Pak,
antara Kristen dan sekte-sekte yang disebut itu pengikut Kristus yang awal gereja itu sebenarnya apa ya Pak ya? Nah, Ini Pak. pertanyaan bagus. Ya. Ini pertanyaan bagus. Perhatikan ya, Alkitab hanya menulis 3 macam gereja. Pertama, gerejaku, gereja waktu Yesus masih hidup, disebut gereja Batu Karang. Yang Petrus itu untuk Petrus. Di sini aku akan mendirikan jemaat ya. Tidak ada gereja di Alkitab, yang ada jemaat. Bahasa Portugalnya igreja, jangan gereja. Igreja. Ada gerejaku, gereja Yesus, lalu ada gereja Kristus ketika Yesus masih di langit tingkat kedua, terakhir gereja Allah. Yesus sudah Allah. Sekarang ini yang benar gereja Allah. Tidak pernah ada gereja Kristen. Catat baik-baik. Sementara gerejamu semua gereja Kristen, gereja Kristen. Kalau manusianya, orangnya ada. Orang itu tidak pernah ada jemaat Kristen. Yang ada jemaat Kristus dan jemaat Allah. Dulu jemaatku waktu Yesus jadi manusia. Jadi Bapak nggak bisa ngomong gereja berdasar sejarah. Dari dulu itu gereja cuma ada gereja Kristus waktu zaman rasul-rasul. Setelah Yesus naik duduk di tata surga menjadi gereja Allah yang ditulis oleh Paulus tok. Yang nulis gereja Allah Dari itu dulu tuh cuma agama belum Paulus. ada gitu loh. Jangan dibahas lagi ke agama gitu loh. Agama tuh sebagai wadah. Ya, Ngawur aja. Ya, jadi itu ayat Sejak Alkitab ya kapan Pak. nih satu? eh, Enggak, ngawur aja. Sejak kapan agama itu ada? Aku tanya. karena Sejak Paulus kapan? itu maaf Bang, Sejak kapan agama itu ada? Aku tanya di ini nih, ini yang tadi ngomong tuh. Sejak kapan agama itu ada? oh Pak HTD, silakan Pak. Ngawur aja ngomong-ngomong. Enggak, memang enggak ada. Sejak kapan agama itu ada? Jadi agama itu hanya ada pada era Musa terakhir tahun 70 Masehi. Sejak saat itu satu-satunya agama Nah, di dunia, itu. agama Yahudi sudah bubar jalan. Agama itu hanya ada satu di jagat raya, Yahudi. Kristen bukan agama. Clear? Kristen apa? Nah, kalau bukan agama apa? Alah udahlah, males aku jelasin. Iya, kalau Baca bukan Alkitab. agama apa? Kalau bukan agama apa? Kamu jangan hanya bernarasi. Di saat aku tanya, Kristen itu udahlah. 1 Petrus Ya, 4 apa? ayat 16 ya. Orang yang Iya, percaya apa? memuliakan Allah dalam nama Kristus. Kristen bukan agama, Bapak. Jadi kamu menyatakan bahwa Kristen bukan agama. Di mana ada penyebutan bahwa Kristen itu bukan agama? Coba kamu keluarkan dalilmu di mana? 1 Petrus 4 ayat 16. Mana ada Kristen 1 agama? Petrus 4 ayat 16. Mana? Di mana? Kalau nggak ada, tak pantung kepalamu ya. Tuh. Yang kayak gitu, yang itu kalau mentok itu kayak gitu, pakai bahasa kebun binatang, rumah Nggak sakit ada, jiwa, nggak ada. bahasa toilet. Kamu yang mengeluarkan pernyataan itu harusnya kamu Nggak usah bisa dilayani lah. membuktikan gitu Ya. loh. Gitu kalau mentok terus Jangan pakai di bahasa saat kebun ditanya binatang kamu itu. mengelak lalu mengalihkan perhatian dengan pertanyaan balik gitu loh. Itu kan bodoh namanya. Iya Bang. Udah, tolong Kak sedikit. Kristus. Bahasanya dijaga, bahasanya dijaga. Oke. Enggak. Kamu bicara pakai data, pakai dalil gitu loh. Saya Bukan sedikit asal kau asal ngomong. setuju dengan Pak Ditanya di mana, datanya di mana. Sebentar Pak Kau Laskar. balik bertanya lagi, ngomongnya enggak sesuai. Di mana ada menyatakan bahwa Kristen itu bukan agama gitu loh. Ya, saya sedikit gimana sih? sepakat dengan Pak Laskar karena apa? Kita berpikir kalau seandainya Kristen bukan agama dan agama itu hanya satu yaitu agama Yahudi. Terus seolah-olah negara ini sudah keliru membuat orang berKTP agama Kristen, agama Hindu, agama Islam, Nggak agama apa-apa, Buddha. Pak. Kalau KTP nggak apa-apa. Nggak bisa begitu dong Pak. Ini barang kan kalau kita membenarkan diri lalu jelas bahwa yang dibuat orang itu salah, itu tidak bijak juga. Ya, saya mau jelaskan ya kenapa agama Yahudi bubar jalan. Ya, saya jelasin dulu ya supaya Anda tahu. Ini Pertama, kamu ini bagian dari Yudas Iskariot kamu. Yudas Iskariot kamu ya. udah. Itu yang bahasa kebun binatangnya ngomong melulu, males aku. Enggak.
Apa yang dimaksud dengan kata Yudas? Yudas. Laskar Tahu nggak Kristus, kamu? tolong di mute bentar. Pak HTD mau jelasin, tolong di Ya, mute. berbahasa kebun binatang, berbahasa rumah sakit jiwa, berbahasa toilet, kamu diam. Ya, Pakai ya. data, bukan pakai ngomong-ngomong aja hanya bernarasi. Enggak pakai sini. Kamu udah besar, udah tua. Tuh, udah mulai tuh. Nanti sebentar lagi ke bahasa toilet itu. Sebentar lagi tuh. Langsung saya turunin Pak Teddy, tenang Pak Teddy. Kalau kasar Turunin saya aja. Orang kayak gitu nggak ada gunanya di sini. Bukan, aku tuh nggak jadi masalah. Kamu mau menyampaikan kebenaran silakan, mau menyampaikan yang nggak benar silakan. Tapi pakai fakta yang artinya Ya, saya data akan di jelasin mana bagaimana dalilnya agama sesuai apa Yahudi. yang kamu sebutkan. Gitu loh, paham nggak kamu? Sudah itu. Ah, orang depan Kalian boleh. Laskar Kristus, ini nggak Pak bisa HTD mute. ini mau menjelaskan secara Alkitabiah. Anda diem lah kalau mau dijelasin. Jangan nyolot-nyolot Ya, gitu. diam dulu. Ya, saya mau jelasin bagaimana agama Yahudi akhirnya dalam bahasa saya bubar jalan tahun 70 Masehi. Ya, saya mau jelasin ini. Satu-satunya agama itu harus ada ritual yang namanya Taurat. Ya, ada semua Taurat itu, nyembelih binatang dan lain sebagainya, ya. Yang pertama saja Yahweh-nya saja sudah dibentuk jadi Yesus. Ya, Allahnya agama Yahudi yang disebut Yahweh sudah dibentuk jadi manusia namanya Yesus. Yesaya 43 ayat 10. Lalu yang kedua, Taurat digenapi, Matius 5 ayat 17-18. Yang digenapi pertama kali adalah hari Sabat, yang kedua kali adalah halal haram. Yesus belum mati di salib, dia sudah menggenapi halal haram dan hari Sabat. Ya, lalu ketika Yesus mati di salib, Taurat batal. Allahnya sudah dibentuk jadi manusia, Taurat batal, Efesus 2 ayat 15, terakhir bait Allah runtuh. Maka agama Yahudi stop, bubar jalan. Tidak boleh lagi nyembelih. Kalau nyembelih malah dosa. Ya, Ibrani 8 ayat, Ibrani 10 ayat 8. Kalau kita motong malah dosa. Kalau kita merayakan Paskah malah dosa. Paskah yang nyembelih. Dosa kita. Malah dosa. Karena agamawi, ritual agamawi sudah selesai. Lalu Yesus mengatakan, aku menaruh Tauratku di dalam batin dan di dalam hati, di dalam Ibrani 10 ayat 16-17. Very clear, kita bukan lagi masuk era orang beragama. Adam sampai Musa itu nggak ada agama, Pak. Adam, Nuh, Ibrahim, nggak ada agama. Agama itu mulai Musa sampai Maleaki tambah sedikit nanti sampai tahun 70 Masehi. Kristen bukan agama, kita tidak melakukan ritual agama. Kita berdasar iman. Ya, very clear. Soal kita dicatat sebagai KTP beragama ya nggak apa-apa. Di tempat lain, di negara lain nggak ada itu agama-agamaan. KTP-nya, ID-nya di negara maju. Ya, kita ngikut saja agama ya sudah Kristen gitu. Kristen bukan agama, Pak. Kalau Kristen itu agama, maka Kristen harus menjalankan Taurat, nyembelih udah nggak boleh, merayakan Paskah udah nggak boleh, nyembelih domba untuk Paskah nggak boleh, ya, membayar persepuluhan udah nggak boleh, hari Sabat sudah nggak boleh, hari Sabat diganti hari Minggu. Ada ayatnya, kisah 1 ayat 13. Ya, halal haram tidak boleh. Justru Yesus berkata, apa yang aku nyatakan halal tidak boleh kamu nyatakan haram. Kisah 10:15, clear. Kita itu berdasar iman, maka yang bisa menyelamatkanmu 2 Timotius 3 ayat 15, iman pada Yesus Kristus tok yang bisa menyelamatkanmu. Perbuatan baik dibalik. Setelah iman, perbuatan baik diperlengkapi oleh Allah. Kita nggak ngejar pahala, Pak. Kamu 2 buka, Timotius 3 ayat 17. kamu buka kembali di Kisah Para Rasul 11 ya, 26 ya. Karena mereka percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang dinubuatkan di dalam Alkitab Ibrani. Nah, kamu tahu nggak apa yang dimaksud dengan Kristen? Tahu nggak? 1 Petrus 4 ayat 16. Ya, Kamu tahu nggak? orang Kristen Tahu, adalah enggak memuliakan dulu, tahu Allah nggak? dalam nama Kristus itu. Nah, aku baca lagi. Kisah Para Rasul ya, 11:26 ya. Karena mereka percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang dinubuatkan di dalam kitab Ibrani.
Nah, kamu tahu nggak yang dimaksud dengan Kristen? Sehingga mengapa kamu mengatakan bahwa Kristen itu bukan agama? Nah, agama Kristen berarti apa? Yang menganut kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Nah, kamu baca kembali, buka kembali ya. Jangan kamu asal ngomong-ngomong Ya, aja gitu loh. kamu Ngerti nggak? diam dulu ya, kamu diam ya. Nah, silakan Diam kamu kamu. jelaskan situ. Ya, kalau mau tanya orang Kristen itu apa, carilah ayat Alkitab yang ada kata-kata Kristen. Jangan ngarang kamu. Carilah ayat Alkitab yang ada kata Kristen. Cari, ayo, cari. Oke. Kalau kamu suruh aku mencari di Alkitab yang mengatakan kata Kristen, nah, mengapa kamu menyebutkan bahwa Kristen itu bukan agama? Udah lah, lupakan aja, ini orang nggak ngerti ini suruh nyari Alkitab kata Kristen, dia nggak bisa nemuin. Ada 6 ayat Alkitab yang ada kata Kristen ya Pak, ada 6 ayat ya. Ya. Oke, yang lain silakan, aku udah jelasin very clear ya. Kamu jawab dulu. Pak Teddy, saya mau pastikan aja, apakah Katolik dan Protestan itu termasuk Kristen atau tidak, Pak Teddy? Pantung kamu pakai tidak, Pak. Dia Nasrani, Pak. Ya, Nasrani. Berarti Katolik Protestan bukan Kristen ya? Kamu memahami dulu arti Kristen. Kristen itu apa? Ya. Kamu memahami dulu. Makanya aku baca di Kisah Para Rasul sini 11:26. Karena mereka percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang kalau diubahkan Bapak dalam mau Alkitab cari itu. tahu Kristen itu apa, kalau Bapak mau cari tahu Kristen itu Kamu apa, sendiri carilah tadi ayat yang Alkitab mengatakan yang bahwa ada Kristen kata bukan Kristen. agama. Ada 6 Nah, ayat. di mana kamu mendapatkan dalil itu? Ya. Di mana? Dari mana? Kamu dapatnya dari mana? Pak Ustadz Bowu ya, Pak Ustadz Bowu, carilah kata ayat Alkitab ini yang Jumat ada kelas kata 2 Kristen. ini nih. Ya, Ya, begini Pak. Sebelum kita sampai ke ayat, kita harus paham dulu agama itu apa, pengertiannya. Mungkin kita perlu kamus besar bahasa Indonesia. Karena di dalam Taurat itu mungkin tidak menyebutkan satu kata pun tentang agama. Itu yang pertama. ada Pak. Yang kedua. Ada Pak. Ya. Tidak. Ada saya ya. bantah, Tidak. saya bantah itu. Dalam Itu Yohanes ditulis 3, pakai Yohanes 3 ayat 1 ya. Yohanes 3 ayat 1 itu ada agama Yahudi. Orang Dengar, tidak Pak. nunggu dia jawab. Maksud saya Pak HTD, maksud saya mungkin kita harus sepakati dulu apa itu agama, pengertiannya maksud saya. Yang kedua, apa itu Ya. iman? Oke. Apa itu iman? Itu Maksudnya mudah. kadang kita berdebat di sesuatu yang ngambang. Maksudnya di sesuatu yang ngambang Iya, begini. mudah Bicara banget, tentang agama, tapi tidak menyentuh dasar bahwa agama itu dipakai untuk orang bernegara ini. Seolah-olah yang ditulis, yang dibuat, yang diakui oleh negara itu salah karena tidak sesuai dengan pemahaman kita. Padahal yang dibuat agama, yang diatur negara itu adalah menganulir kebijakan-kebijakan dalam agama-agama, semua agama di Indonesia ini. Begitu maksud saya, Pak. Artinya kita sepakati dulu pengertian yang mana yang dipakai untuk mengartikan apa itu agama. Maksudnya ketika di sekolah itu mengatakan agama adalah kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Loh, kepercayaan orang Protestan, kepercayaan orang Katolik, kepercayaan orang Islam kok tidak disebut agama? Sedangkan salah Bapak salah ya. Protestan itu agama, Katolik itu agama, cuman kalau Kristen enggak. Ya. Karena Kristen tidak ada tradisi. Ya, tidak ada tradisi. Berarti memang benar Katolik dan Protestan itu bukan bagian dari Kristen. Alasannya apa, Pak Kamu Teddy? bisa memaknai Kristen, Katolik dan Protestan bukan Kristen. Apa itu Kristen? Apa itu Kristen? Coba. Mengapa sehingga Ya, mengapa sehingga ada nama Kristus agama Kristen? Makanya kamu memaknai dulu apa itu Kristen, kekristenan apa? Kamu coba. Aku tanya tadi kamu gak jawab, coba. Pak Ustadz, ya Pak Jawab dulu. Ustadz, ya Kristen tidak apa-apa, didaftar sebagai agama tidak masalah, tidak masalah. Ya, kami tidak pernah. Ya, tidak masalah. Ya, tetapi kalau saya ditanya, apakah Kristen itu agama? Jawabannya tidak. Ya. Gak apa-apa, Kristen, KTP saya juga agama Kristen. Tapi kalau saya ditanya, Pak HTD, apakah Kristen itu agama? Jawaban saya tidak. Berdasar ayat Alkitab. Ya. Tapi kalau berdasarkan
kamus besar bahasa Indonesia ya udah agama namanya, ya kan? Nggak apa-apa, tidak masalah. Itu tidak masalah. Karena kami kalau ditanya, Pak agamanya apa Pak? Kristen, saya bilang. Saya nggak pernah nggak ngomong Protestan. Iya. Kristen Itu aja. yang pertama Pak. Saya mau curhat nih Pak. Yang kedua, itu kan kita ngomong yang tadi, sekarang ya udahlah. Ini ada teman-teman yang beragama di seberang mengatakan begini, kok kamu Kristen ya? Tidak menghormati, tidak mengakui Bunda Maria, atau tidak menghormati layaknya seorang ibu. Maria yang ibu Yesus itu, dia mengibaratkan saya begini Pak. Dia mengibaratkan, katakanlah Tuhan, Yahweh itu mengirim surat seperti dulu ya, bukan surat email ya, tapi surat yang sebenarnya fisik. Katakanlah, ia mengandaikan begitu. Mengirim surat kepada umatnya, kepada hambanya, lalu katakanlah Maria itu amplopnya. Setelah kamu terima dan baca suratnya, seharusnya amplopnya kamu simpan baik-baik dan jangan dihina amplopnya. Saya minta tanggapan Pak HTD. Silakan untuk masalah Baik ini. Pak. Ya, terima kasih Pak ya. Maria adalah orang benar. Ada ayatnya. Maria itu orang benar. Ya. Kemudian Maria itu orang percaya Yesus. Karena pada waktu perkawinan di Kana dia percaya dengan Yesus. Di dalam Wahyu pasal 12 juga dia akhirnya meninggal bersama Yohanes di tempat Yohanes di Pulau Patmos. Ya, Maria meninggal di Pulau Patmos. Maria manusia biasa, punya anak 7, Pak. Yesus anak sulung. Ya, Yesus anak sulung di dalam Lukas 2 ayat 7. Lalu Markus 6 ayat 3, Yesus punya adik 6. Maria manusia biasa, sekarang kalau dia mati, dia ada di Firdaus. Pasti di Firdaus. Bersama dengan Lazarus, bersama orang bernama Abraham, Ishak, Yakub, bersama Habel, bersama Nuh, Pak, ada di Firdaus. Yudas enggak ya Pak ya? Yudas enggak ya Pak ya? Sabar, aku mau Yudas menguji enggak. nih Pak ini nih. Misalnya siapa nih? Kamu bisa bedakan nggak Alkitab dan Injil? Bisa nggak kamu Apa, bedakan Alkitab dan Injil? Ada perbedaan atau enggak tuh? Perbedaannya di mana? Injil Coba itu kamu ya. jawab. Kamu Injil jawab itu dulu. Yesus ya Pak. Mau Ya. nanya Alkitab dan Injil itu Injil perbedaan. Pak HTD. Alkitab dan Injil itu perbedaannya di mana? Coba kamu jawab, aku dengar. Gimana mau Pak? nanya Pak ke saya Ustadz? atau ke Pak HTD nih? Tadi kamu bilang Alkitab beda, Injil beda. Ya, perbedaannya di mana? Silakan kamu jawab, aku dengar. Silakan Pak Ustadz. Yang saya Silakan. tahu, tidak saya kan? Kok nanya ke saya jawab ya Pak Ustadz sepengetahuan aja saya. mau apa yang mau tanya yang itu yang Silakan. Laskar Kristus itu mah enggak saya anggap itu. Nah, oke, Enggak mau saya saya Loh, jawab. buat perbedaan ya. Saya buat aku perbedaan. Pak Ustadz menanyakan aja. Saya buat apa yang perbedaan salah dari konsep ini? kitab dengan Injil Pak ya. Oh. Yang dikatakan Alkitab itu silakan dibuka. Kalau di tangan saya itu dari Kejadian sampai, coba lihat, Kejadian sampai Timotius dan Filemon. Itu deretannya itu pasti sama. Dari Kejadian sampai Filemon itu kumpulan buku-buku, Dia dirangkum jadi satu. yang dirangkum jadi satu. Nah, sekarang Injil Jadi Pak. satu. Nah, Yang kenapa saya di tahu. situ ada katakan Injil? Kenapa ada masuk Injil? Injil itu kita berisi kisah di mana pelayanan Yesus, di mana Yesus itu udah turun ke bumi. Iya. Melalui apa? Melalui firman Allah itu. Jadi dia itu runut gitu loh. Nggak ada yang bilang revisi-revisi. Siapa yang ngomong tuh? Ngawur aja. Kan kamu nggak lakukan tugasmu itu. Keluarin tuh orang. Apa yang nggak tugas? Coba aku ngomong. Apa tugasnya? Loh, ini Kalian. tugas aku. Ini tugas aku mewartakan kebenaran gitu loh. Apa yang salah? Coba kamu bisa berani nggak katakan kalau Alkitab ini revisi supaya sekarang aku tanya kembali ke kamu. Bentar Laskar. Coba yang lain. Saya itu masih penasaran ketika Pak HTD mengatakan bahwasanya Katolik, Protestan itu bukan termasuk Kristen. Apa sih yang menyebabkan kesimpulan Pak HTD seperti itu? Bahwasanya Katolik, Protestan itu bukan Kristen, itu apa penyebabnya Pak HTD? Oke. Ya, dengerin ya. Ayat Alkitab mengatakan orang Kristen itu harus memuliakan Allah yang punya nama Yesus Kristus.
Mohon maaf, Katolik Allahnya bukan Yesus Kristus. Protestan Gusti Allahnya bukan Yesus Kristus. Saya Allahnya Yesus Kristus tok, nggak pakai Bapa, nggak pakai Putra, nggak pakai Roh Kudus. Itu Kristen. Itu HTD ya Pak ya? Kamu benar, Ya, kamu ada di benar, 1 ini Petrus bernarasi 4 ayat liar. 16, Pak. Ini bernarasi 1 liar. 1 Petrus 4 Bernarasi 16, liar Pak. harus dibenarkan Iya. ini. Ini bara. Kasih Pak, Pak Laskar begini, Pak Laskar. Maksudnya begini, kita tidak bisa memaksakan keyakinan saudara kita, Pak HTD. Kita tidak bisa memaksa. Itu pemahamannya. Jadi kita hanya sharing persoalan ini. Artinya kan kita berawal dari titik tolak yang berbeda. Maksudnya sumber yang berbeda. Enggak, Mungkin Pak enggak HTD, bisa. Nanti dengan pernyataannya dia itu, apa yang dia sebutkan didengar oleh telinga-telinga kaum-kaum yang tidak memahami, akan mereka berkatanya apa? Oh, berarti benar seperti apa yang dia ceritakan gitu loh. Jangan Bang, nggak boleh gitu. Harus yang salah itu dibenarkan gitu loh. Jangan yang salah dibenarkan, nggak boleh. Ya. Ya Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. begini Pak, maksud saya tidak memaksa Pak HTD masuk ke dalam alam pikiran saya, ke pengalaman saya, ke bacaan-bacaan saya. Tetapi yang saya mau dengar, yang saya mau tanyakan, yang saya mau pelajari alam pikirannya Pak HTD, itu artinya saya tidak bisa memaksa Pak HTD supaya berpikir seperti saya. Begitu. Kalau kita mau, itu bukan berarti juga bahwa Pak HTD menyalahkan kami. Saya, Pak Laskar, tidak boleh kami disalahkan karena kami agama Katolik atau agama Kristen Protestan itu bukan agama, tidak bisa begitu juga. Gitu kan? Atau ada Saya teman-teman muslim yang gitu, di sini Pak. tidak Dari bisa. tadi saya ngomong Katolik Protestan itu agama, Pak. Itu agama. Kalau Kristen bukan. Kalau Katolik Protestan itu agama semua, Pak. Ya. Oke, Iya. saya mau jelasin Injil. Siapa mau dengar? Mau jelasin Injil? Mau nggak Lanjut, dengar? Pak, ya, Pak. Ya. Saya mau jelasin Injil ya. Kamu jelaskan, Ya, kamu jelaskan apapun blunder. Nanti penjelasan aku yang palang kamu Anda. di sini nanti. Ada yang mau dengerin? Saya mau jelasin Injil 1 menit. Sabar. Ada yang mau dengerin? Sebelum kamu sabar Pak. Sabar Pak. Sebelum kamu menjelaskan, aku ingin menguji kamu dulu. Coba kamu menyebutkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Coba. Sampah itu. Sudah, aku menjelasin Injil. Siapa mau dengar? Ya, coba jelaskan. Bisa nggak? Ya, Bapak-bapak sekalian ya, Injil itu apapun penjelasan semua orang tidak akan pernah bisa membantah Galatia 3 ayat 8. Injil sudah diberitakan kepada Ibrahim. Hayo, kitab apa yang diberitakan kepada Ibrahim? Kalau Injil itu kitab. Perhatikan Galatia 3 ayat 8, ini satu-satunya ayat yang membantah bahwa Injil itu kitab. Tidak ada kitab yang diberitakan kepada Ibrahim. Lalu apa Injil yang diberitakan Ibrahim? Injil adalah Melkisedek, Yesus roh. Makanya ada Injil Yesus, ada Injil Kristus, ada Injil Anak Allah, ada Injil yang kekal. Tidak pernah ada Injil Matius. Injil itu artinya Yesus. Makanya percayalah kepada Injil, percayalah kepada Yesus. Bahasa Inggrisnya gospel. Tidak mungkin kalau Anda memahami Injil itu kitab, Anda bisa menjawab Galatia 3 ayat 8. Tidak bakal bisa. Saya juga baru tahu, Pak, ternyata Injil itu Yesus. Ya, makanya saya selalu komplain orang yang mengatakan aku percaya kitab Injil. Nggak pernah ada Injil itu kitab. Injil itu Yesus. Clear, nanti ada di Ibrani 7 ayat 3. Melkisedek dijadikan sama dengan anak Allah. Itu persis. Jadi clear, Pak, Injil itu artinya Yesus, roh. Di mana dan kapan kamu mendengar ada orang mengatakan bahwa aku hanya mempercayai Injil, enggak mempercayai kitab. Sedangkan di situ dirangkum jadi satu. Coba kamu tunjuk loh gitu loh. Jangan pakai asumsi, ini yang bikin aku kesel, bener.
Ini kamu ini bahaya ini. Ini kalau orang seperti ini bahaya. Ini dia bernarasi yang akhirnya membuat orang semua masuk ke dalam jurang yang dalam gitu. Jurang yang penuh noda dosa. Karena apa? Kamu sudah memberitakan firman yang udah melenceng jauh gitu loh. Udah salah benar. Udah salah kamu nih, Pak. Ingat, hati-hati, kamu umurmu udah tua. Bentar lagi kamu udah mau siap-siap ini ya, menjemput ajal gitu. Udah mulai lagi itu kebun binatang nongol. Bukan kebun binatang, bukan. Ya. Aku bukan bilang kebun binatang, kamu sabar dulu, Pak. Bahasa kebun binatang rumah sakit jiwa itu. Tadi kamu mengatakan orang Kristen hanya mempercayai Injil dan Aku mempercayai keluar lah ini orang ini. di Kalau nggak situ mau dikeluarin, aku keluar deh. udah kujelaskan apa itu Tolong Alkitab dan dijaga Injil. bahasanya, Alkitab Laskar. itu Tolong keseluruhan dijaga isi bahasanya. kitab. Alkitab itu keseluruhan isi kitab. Dimulai dari penciptaan hingga Tanya yang kedatangan baik-baik Yesus, dulu. termasuk Injil. Nah, yang Soalnya berisi terlalu kisah dan begitu, pelayanan. masukin saya kayak begini dari dulu nih. Kalau dikeluarin aja udah. Pak Teddy, saya mau tanya nih sama Pak Teddy. Nah, baik-baik aja nanya. Kesesatan Tritunggal itu kalau menurut Pak Teddy itu letaknya di mananya sih Pak? Bukannya dia juga percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan Pak? Kesesatannya di mana Pak? Karena harus Yesus itu the only one Lord and God, satu-satunya Tuhan Allah. Salahnya Tritunggal itu Yesus Kristus bukan satu-satunya Pak. Salahnya di situ aja. Bukan satu-satunya Tuhan Allah. Ya. Itu Pak, salahnya di situ. Oh berarti Tritunggal itu kayak politeisme gitu Pak ya? Iya. Silakanlah mereka yang orang Tritunggal itu. Kalau saya sih udah lama di Tritunggal. Ini bentar-bentar. Pak Usbo kayaknya noise ya Pak Usbo. Ya. Tidak harus semua bertanya. Ada orang satu bertanya, nanti kan sudah dijawab pertanyaannya. Gitu loh. Coba ayo yang bisa kontrol diri aja dah. Nenggelis? Nenggelis nanya Nenggelis? Oke. Nenggelis. Nenggelis kayaknya cuma aku di sini ya Pak HTD ya. Iya, gitulah. Tanya, nanti pertanyaan dari Nenggelis ini bisa-bisa sudah menjawab pertanyaan bapak-bapak sekalian, gitu loh. Pak Teddy, bukannya bapak-bapak gereja itu di awalnya juga dia yang mengkonsep tentang Tritunggal, yang mengajarkan pengajaran bapak gereja di awal bukannya Tritunggal Pak Teddy ya? Nah, ini bagus ini pertanyaan ini. Alkitab tidak mengenal bapak gereja. Ajaran itu hanya berdasar Nabi, Rasul, dan Kristus Yesus batu penjuru. Mohon maaf Pak, bapak gereja tidak boleh membuat pengajaran. Efesus 2 ayat 20. Jadi mohon maaf ya, berdasar bapak gereja, mohon maaf, Alkitab tidak mengenal bapak gereja. Clear? Ya berarti memang nggak pernah ada ya Pak HTD ya. Secara Alkitabiah memang nggak pernah ada Tritunggal. Itu cuma ajaran bapak-bapak gereja. Berarti asal muasalnya tuh mulai kapan kok tiba-tiba ada yang mendoktrinkan Tritunggal? Oke, saya adalah penganut Tritunggal 35 tahun. Jadi saya paham betul dan saya juga pengajar Tritunggal dulu. Tritunggal itu diawali ketika para rasul sudah pada meninggal. Tahun kurang lebih 100 Masehi lah. 100 Masehi, abad pertama mulai masuk abad kedua. Sudah pada meninggal semua. Lalu terjadi, biasalah namanya rasul meninggal, kitabnya turun ke muridnya. Kadang ke anaknya kalau punya anak, Paulus kan nggak punya anak, turun ke muridnya, mungkin ke Timotius dan seterusnya. Lalu sekitar tahun 200, hanya 100 tahun setelah para rasul meninggal, muncullah orang yang namanya Tertullianus. Dia seorang sarjana hukum. Waktu itu sarjana hukum kan hebat, pikirannya diterima banyak orang. Sedangkan Alkitab sendiri belum terkumpul dengan rapi, belum. Septuaginta itu tahun 70 ya, diterjemahkan oleh karena waktu itu bahasa internasional, bahasa Yunani ya. Belum bisa dipegang terkumpul semua. Sehingga muncul yang namanya penafsiran Allah Tritunggal ya. Makin lama makin menjadi-jadi dengan munculnya 325 konsili. Makanya Septuaginta diumpetin di gua-gua di sekitar Laut Mati. Selama 1600 tahun Bapak Ibu,
Dunia ini dikuasai oleh Alkitab versinya Tritunggal. Sampai Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-2 tahun 1963 muncullah Alkitab versi United Bible Society karena yang di gua-gua itu udah pada ketemu semua. Akhirnya dibuatlah Alkitab bahasa Inggris. Itulah standar Alkitab dunia. Jangan berdasar Septuaginta, jangan berdasar yang lain, berdasar Alkitab bahasa Inggris keluaran United Bible Society, diterjemahkan ke dalam 240 negara dunia. Dari kutub utara sampai kutub selatan, Alkitab itu sama, Pak. Kontennya sama, bahasanya doang berbeda. Di situ Yesus Kristus, Tuhan, Allah, Alfa, Omega, Maha Kuasa. Enggak ada Tritunggal. Bapak cari dari ujung Islandia, kutub utara, sampai Alaska, kutub selatan, tidak pernah ada Tritunggal di Alkitab. Itu dari aslinya pada ajaran para rasul. Allah itu esa, satu, roh, maha hadir, punya nama Yesus Kristus. Itu dari awal. Begitu, Neng Gelis. Ya, sebentar ini Pak Usbo dari tadi noise banget. Mungkin bisa dikondisikan dulu nggak perangkat-perangkatnya gitu. Soalnya sayang banget diskusinya ini kan sangat ini ya, very clear ya. Jangan sampai ada suara-suara yang ganggu di telinga juga gitu. Mohon maaf Pak Usbo. Pak HTD. Iya, Ya, terus gimana Pak HTD? Kan aku sendiri kan mantan Trinitas nih Pak. Bahkan sampai sekarang ya. kalau ketemu sama orang-orang yang Tritunggal kayak gitu, ngejudge gitu ya. Ini kamu nggak paham Trinitas, makanya kamu mualaf dan bla 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 lah ya Pak HTD ya. Sebenarnya apakah sepanjang Pak HTD pernah Trinitas juga dan pernah mempelajari Trinitas, itu apakah memang benar-benar bisa dipelajari, diterima dengan akal sehat mengenai doktrin Trinitas itu kayak gimana Pak HTD? Bisa nggak kayak gitu sebenarnya diterima akal sehat? Ayatnya saja nggak ada. Itu sama saja dengan Yesus main kelereng. Yuk kita analisis Yesus main kelereng. Kan Yesus pernah jadi anak-anak, pasti dia main layang-layang juga. Itu sama, Tritunggal itu sama. Seperti Yesus main kelereng, main anak-anak. Karena Yesus pernah jadi anak-anak, pasti dia main hujan-hujanan. Pasti main kelereng, pasti main sama Tritunggal juga. Karena Yesus pernah doa dan pernah nyebut Bapa, maka Allah itu jadi 3, Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu persis sama. Tapi ayatnya tidak ada. Gitu loh. Clear? Berarti nggak Trinitas tuh sebenarnya sulit untuk masuk akal ya Pak HTD? Kata dia itu di luar akal katanya. Kata mereka. Ini Kristus naik lagi nih, nggak tahu nih mau sampein apa nih. Tahu sih Valen itu. Valen mungkin diskusinya mau berubah mungkin ya. Iya Pak Tidi, soalnya setahu saya pencetus dogma Trinitas itu kan Tertullianus. Itu awalnya dia itu seorang penganut pagan Pak Tidi. Bahkan di akhir hidupnya dia tetap pagan. Cuma nggak tahu ya kok bisa terus dogmanya digunakan oleh kekristenan Tritunggal dalam hal ini. Dasarnya apa, saya juga agak bingung kadang di situ Pak Tidi. Bagaimana mungkin dogma pagan dimasukkan dalam kekristenan gitu. Mungkin Pak Tidi bisa jelasin. Dasarnya dari Bapak Gereja, Pak. Dari Bapak Gereja. Kamu pakai palung. Siapa yang naikin lagi sih ya? Elah. Nggak tahu yang naikin lagi Valen itu. Valen hostnya itu. Ya, turunin aja. Iya, ngomongnya itu kurang sopan lah itu. Naik apa-apa naik, tapi jangan Saya tidak alami yang sopan. Ini betul. Ini kok berisik dari mana ya ini ya berisik ya? Udah. 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 Iya. Biasanya kalau berarti kepepet memang itu kayak gitu. iya, kepepet kayak gitu ya Pak HTD ya. Iya. Padahal dari tadi Pak HTD ini jelasinnya pakai Bible loh ya teman-teman. Pakai ayat Kenapa semua sih? saya jelasinnya. Kalau mau nanya nggak terima ya tanya lah yang Nah, baik ya Pak nanya HTD ya. saja. Gitu loh. Dan aku nggak Iya, pakai kerpean ya, Neng. Aku nggak pakai kerpean ini, Oh nggak ya, pakai. Pak HTD on cam dong. Kemarin aku mau naik ngobrol sama Pak HTD Itu terus ditembak sama itu, sama JT itu. Oh ya sama Pak JT ya. Iya. Iya. Pak JT.
sampai Dia rungkat. nembak saya, jadi saya belum bisa yang itu, belum bisa. Oh ya, gimana Pak Tede tentang dogma Tritunggal itu kan dicetuskan oleh Tertullian yang jelas-jelas pagan. Gimana ceritanya kok bisa dogma pagan itu Ya, diadopsi oleh Diadopsi sama kekristenan kekristenan menjadi gitu sebuah ya. dogma sampai hari ini Pak Tede. Ceritanya bagus gimana sekali. Pak Tede? Ya, bagus sekali. Oh, siapa ya? Bang Ben di YouTube. Nah, ini bagus sekali Bang Ben ya. Jadi si Tertullianus sendiri bagus sekali Bang Ben ya. Aduh. Si Tertullianus sendiri akhirnya juga tidak jadi Tritunggal, dia balik lagi ke imannya, ke agamanya mereka. Terus kenapa ini bisa berlanjut ya? Tertullianus sendiri meninggalnya tahun sebelum abad 4, artinya sebelum tahun 300 atau 320-an, sebelum abad 4. Sedangkan konsili keluar 325 ya. Jadi siapa yang nerusin pahamnya Tertullianus, padahal dia sudah itu iseng-iseng aja, iseng-iseng itu Tritunggal. Bapak gereja, Pak. Bapak-bapak gereja ya, akhirnya Petrus ditarik dari santo. Aduh, Petrus itu orang Kristen ya, Pak, ditarik dari santo ya. Padahal Petrusnya sudah mati. Petrus itu punya istri